Bab 221. Tempat tidur dan tempat tidur di kamar berperabotan sederhana, dan tirai kasa digantung di tempat tidur, yang sudah sangat tua dan telah menguning. Ada piano pendek di atas meja, seluruh badannya gelap, sepertinya terbuat dari besi. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, semuanya telah disimpulkan, dan semuanya telah diperhitungkan oleh kakak Siang. Aduh, dia sangat mencintai, mengapa aku tidak membantunya mewujudkan keinginan ini? Tampaknya wanita itu adalah saudari junior Yue Lingshan. Dia menikah dengan adik laki-laki Lin Pingzi, dan dia sendiri adalah Xiang Wentian. Setelah beberapa dekade, dia mencoba segala cara untuk pergi dengan saudari junior melihat pertemuan sebelumnya, tetapi pertemuan itu adalah tidak ada, melewati token yang sama dari masa lalu, mengobrol tentang perasaan, juga cukup untuk menghibur rasa sakit cinta selama puluhan tahun. Dia berpikir lagi, saudara Siang menyingkirkan sekte iblis, dia tidak ragu untuk melawan pemimpin dan semua saudara di sekte, mungkin itu karena kekasih lama ini. Ketika dia memikirkannya, Huang Zonggong telah mengangkat selimut di tempat tidur dan mengangkat papan tempat tidur, tetapi di bawahnya ada pelat besi dengan cincin tembaga di atasnya. Huang Zonggong memegang cincin tembaga itu dan mengangkatnya. Sebuah pelat besi dengan lebar sekitar 4 kaki dan panjang 5 kaki muncul, memperlihatkan sebuah lubang persegi panjang. Pelat besi setebal setengah ci, dan sepertinya sangat berat. Dia membaringkannya di tanah dan berkata, tempat tinggal orang ini agak aneh. Saudara Feng, tolong ikut saya. Kemudian dia melompat ke dalam gua. Hei Heizi berkata, Xia Feng muda tolong dulu. Ling Hu Chong terkejut, dan melompat turun, hanya untuk melihat lampu minyak menyala di dinding di bawah, memancarkan cahaya kekuningan, dan tempat dia berada sepertinya nyata, terowongan. Dia mengikuti Huang Zonggong ke depan, Hei Heizi dan 3 lainnya melompat satu persatu. Setelah berjalan sekitar 2 kaki, tidak ada cara untuk pergi. Huang Zonggong mengeluarkan seikat kunci dari sakunya, memasukkannya ke dalam lubang kunci, memutarnya beberapa kali, dan mendorongnya ke dalam. Hanya ada suara berderak, dan pintu batu perlahan terbuka. Ling Hu Chong merasa lebih terkejut di dalam hatinya, tetapi merasa lebih simpatik terhadap Xiang Wentian, berpikir, mereka mengurung wanita ini di bawah tanah, tentu saja mereka memaksanya untuk memenjarakannya, bertentangan dengan keinginan aslinya. Keempat pemilik villa ini tampaknya adalah pahlawan yang baik hati. Bagaimana dapatkah seorang sarjana melakukan hal-hal tercela seperti itu? Dia mengikuti Huang Zonggong ke gerbang batu. Terowongan itu miring ke bawah, dan setelah berjalan beberapa puluh kaki, dia sampai ke pintu lain. Huang Zonggong mengeluarkan kunci lagi dan membuka pintu, tapi kali ini pintu besi. Medannya terus-menerus miring ke bawah, dan saya khawatir itu telah menembus lebih dari 100 kaki ke dalam tanah. Terowongan berbelok beberapa belokan, dan pintu lain muncul di depannya. Ling Hu Chong marah, aku juga mengatakan bahwa keempat pemilik villa itu pandai bermain piano, catur, kaligrafi, dan melukis, dan mereka adalah sarjana yang anggun. Orang-orang tidak bermaksud untuk berjaga-jaga, tetapi pada saat ini, mereka tidak dapat menahan perasaan waspada, diam-diam ketakutan, mereka tidak terkalahkan dalam kompetisi pedang dengan saya. Mungkinkah mereka membawa saya ke sini dan juga memenjarakan saya di sini? Ada banyak portal yang tumpang tindih di terowongan ini. Sangat sulit untuk terbang dengan sayap. Tetapi meskipun dia ingin berjaga-jaga, dia memiliki Huang Zonggong di depan, Hei Heizi, Balbi Weng, dan Dan King Seng di belakang, dan dia tidak memiliki satu senjata pun di tangannya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pintu ketiga terdiri dari 4 pintu, di belakang pintu besi, ada pintu kayu yang dipaku penuh dengan kapas, diikuti oleh satu lagi pintu besi, dan satu lagi pintu kayu yang dipaku kapas. Ling Hu Chong merenung, mengapa ada 2 pintu kayu yang dipaku dengan kapas di antara kedua pintu besi itu? Benar, energi dalam orang yang dipenjara sangat kuat, dan kapas itu menyerap kekuatan telapak tangannya untuk mencegahnya dari merusak gerbang besi. Setelah itu, saya berjalan lebih dari 10 zang, tetapi tidak ada pintu. Hanya ada lampu minyak jauh di dalam terowongan. Di beberapa tempat, lampu minyak telah dimatikan, dan gelap gulita. Saya harus meraba-raba beberapa zang sebelum saya melihat cahaya lagi. Ling Hu Chong tidak bisa bernapas dengan baik, dinding dan telapak kakinya sangat basah, dan dia tiba-tiba teringat, Mei Zuang berada di tepi danau barat, dasar danau barat. Pria ini dipenjara di dasar danau, tidak ada cara untuk keluar dari masalah sendiri. Orang lain harus mencoba menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak bisa.
Jika mereka menerobos dinding, air danau akan mengalir masuk. Beberapa kaki lebih jauh ke depan, terowongan itu tiba-tiba menyempit, dan seseorang harus berjalan dengan busur, dan semakin jauh berjalan, semakin rendah tikungannya. Setelah berjalan beberapa kaki, Huang Zonggong berhenti, menyalakan api, dan menyalakan lampu minyak di dinding. Dalam cahaya redup, dia melihat gerbang besi lain di depannya, dan ada lubang sekitar 1 kaki persegi di dalamnya, gerbang besi. Huang Zonggong berkata kepada Fang Konglang, "Tuan Ren, keempat saudara Huang Zonggong ada di sini untuk mengunjungi Anda." Ling Hu Chong tercengang, "Mengapa Tuan Ren? Bukankah tahanan itu seorang wanita?" Tapi tidak ada yang setuju. Huang Zonggong berkata lagi, "Tuan Ren, kami sangat menyesal atas lama tidak ada kunjungan, dan hari ini saya di sini untuk memberitahu Anda tentang masalah penting." Sebuah suara berat di ruangan itu mengutuk, "Persetan dengan ibumu untuk yang besar dan hal-hal kecil. Jika Anda memiliki kotoran, biarkan saja. Anda tidak kentut, pergilah dari sini." Petik 2. Ling Hu Chong heran, semua asumsi sebelumnya menghilang dalam sekejap. Aksen ini tidak hanya aksen patua, tapi juga vulgar, seperti bahasa gaul jalanan. Huang Zonggong berkata, "Di masa lalu kami hanya mengatakan bahwa di dunia sekarang ini, ilmu pedang tinggi, dan kami mengira Tuan Ren adalah yang nomor 1. Bagaimana bisa salah? Hari ini seseorang datang ke Meizuang. Tentu saja keempat kami saudara bukan lawannya. Pedang Tuan Ren membandingkan Fa dengan dia, seperti penyihir kecil melihat penyihir besar." Ling Hu Chong berpikir dalam hati, jadi dia menggunakan kata-kata untuk memprovokasi saya untuk meminta orang itu untuk bersaing dengan saya. Petik 2. Pria itu tertawa keras dan berkata, "Kalian 4 anjing bajingan itu tidak bisa bertarung melawan yang lain." Jadi dia memprovokasi dia untuk datang ke kompetisi pedang denganku, berpikir bahwa aku akan menyiapkan musuh yang kuat untuk kalian 4 bajingan, jangan kamu. Haha, itu angan-angan, tapi sayang sekali aku tidak menggunakan pedang selama lebih dari 10 tahun, dan ilmu pedangku sudah lama dilupakan. Kamu harus bersih. Persetan bajingan nenekmu, keluar dari sini dengan ekormu di antara kedua kakimu. Ling Hu Chong merasa ngeri, pria ini sangat cerdas, dan dia tahu hal-hal seperti dewa. Begitu dia mendengar kata-kata Huang Zonggong, dia sudah mengetahuinya. Penulis botak berkata, "Saudaraku, Tuan Ren jelas bukan tandingan orang ini." Pria itu berkata bahwa tidak ada seorang pun di Meizuang yang dapat mengalahkannya. Ini adalah hal yang baik. Kita tidak perlu berbicara dengan Tuan Ren. Petik 2. Dia berteriak, "Apa gunanya kamu membuatku kesal? Bisakah seseorang bernama Ren masih melakukan sesuatu untukmu 4 bajingan kecil?" Pria botak itu berkata, "Ilmu pedang pria ini berasal dari ajaran sejati Tuan Feng Qing yang tua dari sekolah Huasan." Saudaraku, dengarkan dikatakan bahwa Tuan Ren tidak takut pada langit dan bumi ketika dia melakukan perjalanan melintasi sungai dan danau. Dia hanya takut pada Tuan Feng. Tuan Ren memiliki nama panggilan, "Perhatikan angin dan kabur." Kata Feng mengacu pada Tuan Feng Qing yang apakah ini benar? Ren berteriak dan mengutuk, "Kentut, kentut, bau." Dan King Sheng berkata, "Saudara ketiga salah." Si botak penulis menulis, "Mengapa itu salah?" Dan King Sheng berkata, "Anda salah mengucapkan kata. Julukan Tuan Ren bukanlah menonton angin dan melarikan diri, tetapi menonton angin dan melarikan diri." Coba pikirkan, jika Tuan Ren melihat Tuan Feng, jarak antara keduanya tidak lagi dekat jauh, bisakah Tuan Feng membiarkannya melarikan diri? Begitu mendengar nama Tuan Feng, dia langsung kabur, bergegas seperti anjing liar. Penulis botak itu berkata, "Sibuk seperti ikan yang lolos dari jaring." Dan King Sheng berkata, "Itulah mengapa kita harus melindungi pemimpin sampai hari ini." Pria bermarga Ren tersenyum bukannya marah, dan berkata, "Itu 4 bajingan bau terpojok oleh orang lain. Mereka tidak punya pilihan selain datang ke sini untuk meminta bantuan lelaki tua itu." Sialan nenek, jika lelaki tua ini tertipu tipuanmu, dia tidak akan bernama Ren lagi. Huang Zonggong menghela nafas, dan berkata, "Kakak Feng, Tuan Ren ini telah kehilangan akal sehatnya ketika mendengar kata Feng darimu. Tidak perlu membandingkan pedang ini, kami akui bahwa kamu adalah pendekar pedang nomor 1 di dunia." Meskipun Ling Hu Chong melihat bahwa orang itu bukanlah seorang wanita, semua tebakannya salah, tetapi melihat dia terjebak dalam sangkar, jelas bahwa tahun-tahun telah berlalu, dan hatinya dipenuhi dengan simpati. Namun, dari nada suara semua orang,
saya menduga bahwa karena orang ini senior, seni bela dirinya pasti sangat tinggi. Mendengar apa yang dikatakan Huang Zonggong, dia berkata, kata-kata tuannya salah. Ini, Tuan Ren tua ini sangat dihormati. Dia mengatakan bahwa dia hanya mengagumi Tuan Ren ketika dia mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang memiliki ilmu pedang di dunia, minta orang tua itu untuk memberikan beberapa petunjuk. Bab 222. Begitu kata-kata ini keluar, Huang Zonggong dan 4 lainnya tercengang. Yang bermarga Ren sangat bangga, dia tertawa keras, dan berkata, teman kecil, apa yang kamu katakan benar, Feng Qing yang bukan orang biasa, dan hanya dia yang bisa memahami seluk-beluk ilmu pedangku. Huang Zong berkata dengan adil, Feng, Tuan Feng tahu bahwa apakah dia ada di sini? Suaranya sedikit bergetar, seolah ketakutan. Ling Hu Chong mengatakan omong kosong, Tuan Feng tua hanya mengatakan bahwa Tuan Ren pensiun ke resor pegunungan yang terkenal. Ketika lelaki tua itu mengajari juniornya cara berlatih pedang, dia sering menyebut Tuan Ren sendiri, mengatakan bahwa dia berlatih pedang semacam ini, pedang bergerak hanya untuk melawan Tuan Ren. Penerus Tuan melawan musuh, jika tidak ada Tuan tua di dunia ini, tidak perlu mempelajari ilmu pedang yang begitu rumit. Pada saat ini, dia cukup tidak puas dengan keempat pemiliknya tentang Mei Zuang, dan beberapa kata ini cukup ironis, dan hatinya saya pikir Ren ini adalah pahlawan para pendahulu, tetapi dia dipenjara di kandang yang gelap dan lembab ini, dia pasti telah ditipu. Tak perlu dikatakan bahwa metode yang digunakan oleh mereka berempat tercela. Yang bermarga Ren berkata, ya, teman kecil, Feng Qing yang memang sangat berpengetahuan. Anda mengalahkan semua orang ini di Mei Zuang, bukan? Cuan, kecuali Tuan Ren sendiri, atau penerus Anda, orang biasa adalah tentu saja tidak cocok. Dengan beberapa kata ini, dia dengan terang-terangan mencoba untuk melewati Huang Zonggong dan 4 lainnya. Dia hanya merasa bahwa penjara bawah tanah itu lembab dan menyedihkan, dan sangat tidak nyaman untuk tinggal sesaat, tetapi keempat pemilik villa memenjarakan master seni bela diri ini di tempat seperti itu selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Mendengar ini, Huang Zonggong dan yang lainnya merasa bos itu membosankan, tetapi mereka memang kalah dalam pertarungan pedang, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Dan Qing Sheng berkata, Kakak Feng, apa yang kamu katakan? Hei Heizi menarik lengan bajunya, dan Qing Sheng segera berhenti berbicara. Pria itu berkata, sangat bagus, teman kecil, kamu melampiaskan kemarahanmu untukku. Bagaimana kamu mengalahkan mereka? Ling Hu Chong berkata, orang pertama di Mei Zuang yang bersaing denganku adalah seorang teman bernama Ding. Apa itu? Itu disebut, pedang listrik satu karakter, Ding Jian. Pria itu berkata, ilmu pedang pria ini sangat mencolok, tetapi dia tidak memiliki kemampuan nyata untuk menggertak orang dengan cahaya pedangnya. Anda tidak perlu menyakitinya sama sekali, cukup letakkan ujung pedang di sana, dia akan mengirim jari, pergelangan tangan, dan lengannya ke pedangmu dan memotongnya sendiri. Ketika kelima orang itu mendengar ini, mereka semua terkejut, dan mereka semua berkata, ah, serempak. Laki-laki itu bertanya, apa, aku tidak benar? Ling Hu Chong berkata, betul sekali. Senior sepertinya telah melihatnya dengan matanya sendiri. Laki-laki itu tersenyum dan berkata, bagus. Masih telapak tangan. Ling Hu Chong berkata, junior ini memutar ujung pedang ke satu sisi. Pria itu berkata, tidak. Bagaimana kamu bisa sopan ketika berhadapan dengan musuh? Kamu baik hati, dan kamu akan banyak menderita di masa depan. Siapa yang kedua, melawanmu? Ling Hu Chong berkata, Tuan Villa keempat. Pria itu berkata, ya, tentu saja ilmu pedang saudara keempat lebih baik dari itu, jadi disebut, satu kata pedang kentut, tapi itu tidak jauh lebih baik. Dia melihat bahwa kamu memenangkan Ding Jian, tentu saja, itu akan membuatnya bangga dengan keahlian khususnya, hehe, ilmu pedang macam apa itu? Ya, itu disebut, memercikkan tinta dan ilmu pedang rami, seperti, pelangi putih menembus. Matahari, naga melonjak dan burung phoenix yang naik, dan sebagainya. Apa itu? Spring Breeze Willow. Dan Qing Sheng bahkan lebih heran lagi ketika mendengar bahwa favoritnya gerakan pedang tidak buruk sama sekali. Ling Hu Chong berkata, keahlian pedang dari 4 empu desa sebenarnya sangat bagus, tetapi ketika menyerang orang, dia memiliki terlalu banyak celah. Dia telah mengungkapkan kelemahan fatal dari ilmu pedang percikan tinta dan rami, adalah jurus yang menurutnya adalah pembunuh paling kuat, yang disebut Yulong Upside Down. Dia menebas keras dengan pedangnya.
Sangat mudah untuk bergerak, jika sang jenderal keluar dan bertemu dengan pewaris angin tua, dia hanya perlu meluncur pedang panjang di sepanjang ujung pedangnya, dan kelima jarinya akan putus, dan darah di tangannya akan seperti percikan tinta. Ini seperti memercik. Ini disebut percikan darah dan mengenakan pedang jari teknik. Hahaha. Ling Hu Chong berkata, senior tahu hal-hal seperti dewa, dan junior ini benar-benar mengalahkannya dalam gerakan ini. Tapi junior ini tidak memiliki keluhan terhadapnya, tidak ada permusuhan. Keempat master memperlakukan satu sama lain dengan baik. Anggur, 5 jari ini tidak perlu dibungkus. Haha. Wajah dan King Sheng sudah merah dan hijau karena marah. Dia benar-benar dan Xing, kesehatan, tapi tidak ada yang bisa melihatnya dengan sarung bantal di atasnya, kepalanya. Pria itu berkata, pria tua botak itu pandai menggunakan pena hakim. Tulisan tangannya seperti tulisan tangan anak berusia 3 tahun. Dia terlahir untuk menjadi seorang seniman, dan dia mengaku memasukkan sapuan kuas seorang ahli kaligrafi terkenal di bukunya, Seni Bela Diri. Hehe, teman kecil, kamu harus tahu bagaimana melawan musuh. Ini masalah hidup dan mati. Jika kamu bertarung dengan sekuat tenaga, kamu tidak akan terkalahkan. Bagaimana bisa ada waktu luang? Apa itu prasasti pada Song Wang? Anda hanya dapat mempermainkan pihak lain kecuali seni bela diri mereka terlalu jauh di belakang Anda. Tetapi jika kedua seni bela diri itu serupa, jika Anda menggunakan pena hakim untuk menulis lagi, Anda mendedikasikan hidup Anda untuk musuh. Ling Hu Chong berkata, kata-kata para senior itu sangat benar, tetapi 3 guru dan yang lainnya memang terlalu murah hati. Pria botak itu sangat kesal ketika mendengar pria itu mengatakan itu di awal, tetapi semakin dia dipikir-pikir, semakin dia merasa bahwa kata-katanya sangat masuk akal. Dia melelehkan kaligrafi ke dalam trik pena hakim. Meskipun menyenangkan, kekuatan pena akan sangat berkurang. Bukan itu Ling Hu Chong penyanyang, dan 10 pria pena botak juga dibunuh olehnya memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Pria itu tersenyum dan berkata, sangat mudah untuk mengalahkan pria tua botak itu. Sapuan kuas hakimnya cukup mengesankan, tetapi dia terlalu sombong, jadi dia ingin menambahkan beberapa kaligrafi pada seni bela dirinya. Di antara ukurannya, dia bermain dengan miliknya hidupnya sendiri, dan merupakan keajaiban dalam seni bela diri bahwa dia bertahan sampai hari ini. Anak ketiga yang botak, Anda tidak dapat menyusut kembali selama lebih dari 10 tahun, dan Anda belum berjalan di sungai dan danau. Bukan, pria botak itu mendengus dan tidak menjawab, hatinya terasa dingin lagi, dia berpikir dalam hati, kata-katanya benar sekali, jika saya telah mengembara di sungai dan danau selama lebih dari 10 tahun, bagaimana saya bisa hidup sampai hari ini? Pria itu berkata, kungfu saudara kedua di papan catur besi hitam itu nyata. Ketika dia menyerang dengan tangannya, gerakannya secepat setiap gerakan. Kekuatannya seperti badai yang deras. Sangat sulit bagi pemalas untuk menangkis. Teman kecilku, kamu tapi bagaimana menghancurkannya? Mari kita dengarkan. Ling Hu Chong berkata, kata putus adalah sesuatu yang tidak berani diambil oleh para junior, tapi aku menghadapi tuan kedua begitu aku muncul, dan biarkan dia mengambil posisi defensif dengan langkah pertama. Pria itu berkata, sangat bagus. Bagaimana dengan langkah kedua? Ling Hu Chong berkata, langkah kedua adalah untuk generasi muda menyerang, dan tuan kedua aktif defensif. Pria itu berkata, sangat bagus. Bagaimana dengan langkah ketiga? Kata Ling Hu Chong. Dia berkata, trik ketiga masih saya menyerangnya dan bertahan. Pria itu berkata, luar biasa. Hei Heizi sangat kuat di Jianghu saat itu. Kemudian dia membiarkannya untuk tidak membunuh. Kemudian, dia berubah menjadi papan catur besi hitam, yang memanfaatkan senjatanya, yang bahkan lebih menakjubkan. Anak itu benar-benar memaksanya untuk mempertahankan 3 gerakan berturut-turut, sangat bagus. Bagaimana dia bisa melakukan serangan balik pada langkah keempat? Ling Hu Chong berkata, langkah keempat adalah untuk generasi muda untuk menyerang, dan tuan desa kedua untuk bertahan. Pria itu berkata, apakah ilmu pedang Lao Feng benar-benar bagus? Dia masih dalam posisi bertahan. Hehe, sangat bagus. Dia pasti sudah menyerang jurus kelima. Ling Hu Chong berkata, momentum ofensif dan defensif dari jurus kelima tidak berubah. Nama keluarga Ren berkata, oh, dan dia terdiam beberapa saat, dan setelah beberapa saat setelah menunggu beberapa saat, dia berkata, berapa banyak pedang yang kamu serang, dan Hei Heizi melawan balik. Ling Hu Chong berkata, aku tidak ingat ini trik.
Hei Heizi berkata, teknik pedang Tuan Muda Feng. Seperti dewa, dari awal hingga akhir, junior ini gagal mengembalikan satu gerakan. Ketika dia membuat lebih dari 40 gerakan, junior ini tahu bahwa dia bukan tandingannya, jadi dia mendorong perahu dan menyerah. Dia hanya berbicara dengan Ren yang bermarga saat ini, dan nadanya sangat aneh. Hormat. Bab 223. Pria itu berteriak, dan berkata, bagaimana ini bisa masuk akal? Meskipun Feng Qingyang adalah bakat luar biasa dari Sekte Pedang Huasan, ilmu pedang Sekte Pedang Huasan memiliki batasnya. Saya pasti tidak percaya bahwa ada orang di Sekte Huasan dia mampu menyerang hitam dan putih selama lebih dari 40 gerakan berturut-turut, memaksanya untuk tidak dapat mengembalikan satu gerakan pun. Hei Heizi berkata, Tuan Ren telah memuji junior ini. Saudara Feng ini adalah seorang pemuda yang ilmu pedangnya sangat tinggi sehingga telah jauh melampaui lingkup Sekte Pedang Huasan. Melihat ke seluruh dunia, itu hanya orang tua yang telah berkecimpung dalam seni bela diri selama ratusan tahun. Hanya ketika kau melihat seorang master hebat barulah kau bisa memberinya nasihat. Ling Hu Chong berkata dalam hati, Huang Zonggong, Biwen Botak, dan King Sheng berbicara menghina, tapi Black dan White Zi sangat hormat. Tapi apakah mereka agresif atau menyanjung? Mereka semua memiliki niat yang sama. Tuan Ren tua ini bersaing dengan saya. Pria itu berkata, kamu menyanjung, dan kamu umumnya bau. Huang jurus silat Zonggong hanya separuhnya sama dengan hitam putih, tetapi kekuatan batinnya baik kawan kecil, kekuatan batinmu juga baik, apakah lebih baik dari dia? Ling Hu Chong berkata, kehilangan semua kekuatan internalnya, jadi pedang tak terlihat 7 senar, master tidak berpengaruh pada junior. Pria itu tertawa keras dan berkata, menarik. Sangat bagus, nak, aku benar-benar ingin melihat ilmu pedangmu. Ling Hu Chong berkata, senior, jangan tertipu. Keempat teman di selatan sungai yang hanya ingin memprovokasi Anda untuk bersaing dengan saya, tetapi mereka tidak punya rencana. Pria itu berkata, ada apa? Konspirasi. Ling Hu Chong berkata, mereka bertaruh dengan teman saya. Jika seseorang di Meizuang dapat memenangkan ilmu pedang generasi muda, teman saya akan kehilangan beberapa hal kepada mereka. Pria itu berkata, berapa banyak apakah kamu akan kalah? Sesuatu. Iya, itu pasti piano langka, skor catur, atau beberapa kaligrafi dan lukisan otentik dari generasi sebelumnya. Ling Hu Chong berkata, senior tahu hal-hal seperti dewa. Pria itu berkata, aku hanya ingin melihat ilmu pedangmu, ini bukan pertarungan sungguhan, lagi pula aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Ling Hu Chong berkata, senior ingin menang melawan junior, itu pasti, tapi kau harus bertanya pada keempatnya, Tuan harus menyetujui satu hal terlebih dahulu. Pria itu berkata, apa? Sesuatu. Ling Hu Chong berkata, senior mengalahkan pedang panjang di tangan junior dan memenangkan beberapa harta langka untuk mereka. Keempat pemilik villa harus membuka penjara pintu, dan dengan hormat minta senior untuk pergi dari sini. Biwen Botak dan King Sheng berkata serempak, ini benar-benar tidak mungkin. Huang Zonggong mendengus. Pria itu berkata sambil tersenyum, teman kecil itu sedikit aneh. Apakah Feng Qingyang mengajarimu? Ling Hu Chong berkata, Tuan Feng tua tidak pernah tahu bahwa senior di penjara di sini, dan juniornya bahkan lebih tak terduga. Hei Heizi tiba-tiba berkata, Feng Qingyang, anak muda, siapa nama Tuan Ren tua ini? Nama panggilan apa yang dia panggil oleh teman-temannya di seni bela diri? Dia adalah ketua faksi mana? Mengapa dia di penjara di sini? Pernahkah Anda mendengar Tuan Feng mengatakannya? Hei Heizi tiba-tiba menanyakan 4 hal, tapi Ling Hu Chong tidak bisa menjawab satupun. Sebelumnya Ling Hu Chong menyerang lebih dari 40 jurus berturut-turut, Zi hitam putih bisa bertahan lebih dari 40 jurus, sekarang lawan bertanya 4 kali berturut-turut, seolah-olah menyerang 4 jurus berturut-turut, tetapi Ling Hu Chong tidak bisa bertahan satu pukulan. Satu langkah. Dia bergumam sebentar, dan berkata, saya belum pernah mendengar Tuan Feng menyebutkannya, saya benar-benar tidak tahu. Dan King Sheng berkata, ya, maaf Anda tidak tahu, jika Anda tahu alasannya, Anda tidak akan meminta kami untuk melepaskannya. Sekarang jika orang pergi dari sini, dunia akan terbalik di dunia seni bela diri, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan kehilangan nyawanya, dan tidak akan ada lagi kedamaian di dunia. Pria itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, tepat.
Keempat sahabat di selatan Sungai Yangtze memiliki keberanian yang besar, mereka tidak berani membiarkan lelaki tua itu keluar dari kandang. Lagi pula, mereka hanya diperintahkan untuk menjaga di sini, dan mereka hanya 4 sipir kecil. Bagaimana mungkin mereka memiliki hak untuk membiarkan orang tua itu pergi? Anak-anak, kalian bisa mengangkat identitas mereka dengan mengatakan ini. Ini terlalu tinggi, kata Ling Hu. Chong tidak ada, berpikir pada dirinya sendiri, saya tidak tahu sedikit pun tentang hubungan di antara mereka. Jika saya mengatakannya dengan serius, saya akan salah dan memberikan kaki saya. Huang Zonggong berkata, Saudara Feng, Anda melihat bahwa ini penjara bawah tanah gelap dan lembab. Saya sangat bersimpati pada Tuan Ren ini, jadi saya sangat marah dengan keempat saudara kita. Ini adalah hati ksatria Anda, dan saya tidak akan menyalahkan Anda. Apakah Anda tahu bahwa jika Tuan Ren ini kembali memasuki arena, Anda sendirian setidaknya setengah dari faksi Huasan akan mati? Tuan Ren, apakah saya benar? Pria itu tersenyum dan berkata, iya. Ketua faksi Huasan masih Yue Bukun, kan? Ini orang memiliki wajah palsu serius. Sangat disayangkan bahwa saya sibuk pada awalnya, dan kemudian saya ketinggalan dan berkomplot melawan. Kalau tidak saya akan merobek topengnya sejak lama. Ling Hu Chong terkejut, meskipun tuannya mengusirnya dari sekolah Huasan, dan menyebarkan surat ke dunia, dia dianggap sebagai musuh publik dari orang-orang seni bela diri yang baik. Tetapi kebaikan tuan dan ibunya yang membesarkannya sejak dia masih kecil selalu seperti kasih sayang seorang anak laki-laki untuknya, tapi dia tidak pernah melupakannya. Pada saat ini, dia mendengar pria bermarga Ren ini menghina tuannya dengan begitu sembrono, tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan marah, diam. Tuanku, kata ayah, berikutnya hendak datang ke mulut saya segera menahan diri, mengingat bahwa Xiang Wentian membawa dirinya ke Meizuang untuk membiarkan dirinya berpura-pura menjadi guru tuan paman, baik dan jahat pihak lain tidak diketahui, jadi Anda tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Orang yang bermarga Ren tidak tahu arti sebenarnya dari teriakan marahnya, dan terus tertawa di gerbang Huasan. Tentu saja ada orang yang saya kagumi. Feng Lao adalah satu, dan kamu adalah satu, nak. Di sana juga juniormu, siapa namanya? Huasan Jade Gelning, Ning atau semacamnya. Ya, namanya Ning Zongs. Gadis kecil ini juga murah hati dan heroik, dan dia adalah karakter. Sayang sekali bahwa dia menikah dengan Yue Bukun, dan setangkai bunga tersangkut di kotoran sapi. Ling Hu Chong tidak bisa menahan tawa ketika mendengar majikannya disebut gadis kecil, jadi dia tidak punya pilihan selain menjawab tanpa komentar. Pendapat yang baik tentang majikannya, mengatakan bahwa dia adalah karakter. Pria itu bertanya, teman kecil, siapa namamu? Ling Hu Chong berkata, nama keluarga junior adalah Feng, dan namanya adalah sekolah menengah nomor 2. Pria itu berkata, siapapun dengan nama keluarga Feng dari sekolah Huasan adalah tidak buruk. Masuklah, aku akan mengajarimu pelajari ilmu pedang Feng Lao. Dia awalnya memanggil Feng Qingyang, Feng Tua, tetapi kemudian mengubah namanya menjadi Feng Lao, yang juga menjadi sopan. Keingintahuan Ling Hu Chong sudah muncul, dan dia ingin melihat seperti apa pria ini, dan seberapa bagus seni bela dirinya. Jadi dia berkata, keahlian pedang dangkal juniormu hampir tidak cukup untuk menggertak orang di luar, tetapi di depan senior, itu benar-benar tidak cukup untuk tersenyum. Tapi Tuan Ren tua adalah naga dan burung phoenix di antara orang-orang, karena kamu ada di sini, mengapa kamu tidak melihatnya? Dan King Sheng mendekatinya dan berbisik di telinganya, Kakak Feng, ini seni bela diri manusia sangat aneh, dan metodenya sangat ganas. Hati-hati, jika ada yang salah, segera keluar. Suaranya sangat rendah, tetapi kekhawatirannya jelas keluar dari ketulusan. Jantung Ling Hu Chong berdegup kencang, pemilik desa keempat sangat setia padaku. Tadi aku berbicara untuk mencemoohnya, tapi bukannya menyimpan dendam, dia benar-benar peduli dengan keselamatanku. Pria itu berkata dengan lantang, masuk. Apa yang mereka bicarakan di luar? Nak, Jiangan Sirukli, bukanlah orang yang baik. Selain menyuruhmu dibodohi, sama sekali tidak ada yang baik untuk dikatakan, dan kamu tidak percaya sepatah kata pun. Ling Hu Chong sulit untuk memutuskan siapa yang baik, saya tidak tahu pihak mana yang baik dan siapa yang harus membantu. Huang Zonggong mengeluarkan kunci lain dari sakunya, dan memutarnya beberapa kali di lubang kunci pintu besi. Ling Hu Chong hanya tahu bahwa setelah dia membukanya, dia akan mendorong pintu besi itu,
Tetapi dia melangkah ke samping. Hei Heizi melangkah maju, mengeluarkan kunci dari sakunya, dan memutarnya beberapa kali di lubang kunci yang lain. Kemudian Bal Pen Weng dan King Sheng masing-masing mengeluarkan kunci mereka, memasukkannya ke dalam lubang kunci dan memutarnya. Ling Hu Chong tiba-tiba menyadari, ternyata identitas senior ini sangat penting. 4 pemilik villa masing-masing memiliki kunci, dan pintu besi hanya dapat dibuka dengan 4 kunci. 4 temannya di selatan sungai yang seperti saudara, dan mereka berempat seperti satu orang. Mungkinkah mereka saling kembali? Tidak bisakah kamu mempercayainya? Kemudian dia berpikir, baru saja senior itu mengatakan bahwa 4 sahabat Jianan hanya diperintahkan untuk menjaga, seperti sipir, dan mereka tidak berhak melepaskannya. Mungkin itu ditentukan oleh orang yang menunjuk mereka untuk berbagi 4 kunci. Suara memutar kunci sangat mencekik, dan lubang kuncinya tertutup karat. Saya tidak tahu sudah berapa hari pintu besi ini belum dibuka. Setelah memutar kunci, dan King Sheng memegang pintu besi itu dan mengguncangnya beberapa kali. Dorong ke dalam, hanya untuk mendengar suara berderit, dan pintu besi terbuka beberapa inci ke dalam. Begitu gerbang besi dibuka, dan King Sheng segera melompat mundur. Huang Zonggong dan 3 lainnya melompat mundur pada saat bersamaan. Ling Hu Chong tanpa sadar mundur beberapa langkah. Pria itu tertawa keras dan berkata, "Teman kecil, mereka takut padaku, mengapa kamu harus takut?" Ling Hu Chong berkata, "Iya." Dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk mendorong pintu besi. "Saya merasa karat sangat tebal di engsel pintu, dan butuh banyak usaha untuk membuka pintu besi dengan 2 kaki, dan bau jamur masuk ke lubang hidung saya." Dan King Sheng melangkah maju dan menyerahkan 2 pedang kayu padanya. Ling Hu Chong memegangnya dengan tangan kiri. Penulis botak berkata, "Saudaraku, Anda masuk dengan lampu minyak." Dia mengambil lampu minyak dari dinding. Ling Hu Chong mengambilnya dengan tangan kanannya dan masuk ke kamar. Bab 224. Saya melihat bahwa sel itu hanya sekitar alun-alun Zhangsu, dan ada sofa di dinding, dan ada seseorang duduk di sofa, dengan janggut panjang tergantung di dadanya, dan janggut di seluruh tubuhnya, wajahnya, dia tidak bisa lagi melihat wajahnya dengan jelas, rambut dan alisnya benar-benar hitam, tidak ada cacat sama sekali. Ling Hu Chong membungkuk dan berkata, "Junior ini merasa terhormat bisa bertemu dengan senior Ren hari ini, dan saya harap saya bisa memberi Anda beberapa nasihat." Pria itu tersenyum dan berkata, "Sama-sama, terima kasih telah datang untuk menghilangkan kesepian saya." Ling Hu Chong berkata, "Saya tidak berani. Yang ini saya taruh lampunya di sofa." Laki-laki itu berkata, "Oke." Tapi dia tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, selnya sangat sempit, bagaimana kita bisa membandingkan pedang? Dia berjalan ke sofa, meletakkan lampu minyak, dan dengan ringan menjejalkan bola kertas dan benda keras yang diberikan Xiang Wentian padanya ke tangan pria itu. Pria itu sedikit terkejut, mengambil bola kertas, dan berkata dengan lantang, "Hei, kalian berempat, bisakah kalian masuk dan menonton pertempuran?" Huang Zonggong berkata, "Medannya sempit dan tidak ada ruang untuk kalian." Laki-laki itu berkata, "Oke, anak-anak, bawalah, buka pintunya." Ling Hu Chong berkata, "Iya." Berbalik, dia mendorong pintu besi hingga tertutup. Pria itu berdiri, dan terdengar suara dentingan kecil dari tubuhnya, seolah-olah rantai besi kecil itu bertabrakan dengan sendirinya. Dia mengulurkan tangan kanannya, mengambil pedang kayu dari Ling Hu Chong, dan menghela nafas. "Saya sudah tidak menggunakan senjata selama lebih dari 10 tahun, saya tidak tahu apakah saya masih ingat ilmu pedang yang saya pelajari saat itu." Ling Hu Chong melihat ada tali besi di pergelangan tangannya. Lingkaran itu terhubung dengan rantai besi ke dinding di belakangnya, dan tangan serta kakinya yang lain juga dihubungkan dengan rantai besi ke dinding di belakangnya. Dinding hijau bersinar terang, ternyata dinding sekitarnya semuanya terbuat dari baja, dan dia mengira rantai dan belenggu di tangan dan kakinya juga harus terbuat dari baja murni. Jika tidak, rantainya tidak tebal, dan itu akan menjadi sulit untuk mengikat dia seperti ahli dalam seni bela diri. Pria itu memotong pedang kayu di udara. Pedang itu hanya bergerak 2 kaki dari atas ke bawah, tetapi ada suara mendengung keras di ruangan kecil itu. Ling Hu Chong memuji, "Senior, keterampilan yang luar biasa." Pria itu berbalik, dan Ling Hu Chong samar-samar melihat bahwa dia telah membuka bola kertas, melihat benda keras terbungkus di dalamnya, dan sedang membaca tulisan di atas kertas. Ling Hu Chong mundur selangkah,
menutup lubang persegi di pintu besi itu dengan kepalanya, sehingga 4 orang di luar tidak bisa melihat keadaan pria itu. Pria itu mengguncang rantai besi, tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia sangat bersemangat setelah membaca kata-kata di atas kertas, tetapi setelah beberapa saat, dia berbalik, matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan berkata, "Teman kecil, saya meskipun Anda tangan tidak nyaman untuk bergerak, mereka mungkin tidak dapat mengalahkanmu." Ling Hu Chong berkata, "Yang junior adalah pembelajar yang terlambat, jadi dia bukan tandingan senior." Pria itu berkata, "Kamu telah menyerang hitam dan putih untuk lebih dari 40 jurus berturut-turut, memaksanya untuk tidak bisa membalas jurus. Cobalah denganku sekarang." Ling Hu Chong berkata, "Juniormu lancang." Ia meluruskan pedangnya dan menikam orang itu, yang merupakan orang pertama, gerakan yang dia gunakan saat menyerang Heizi. Laki-laki itu memuji, "Bagus sekali." Pedang kayu itu menyayat dada kiri Ling Hu Chong, bertahan dengan menyerang. Menyerang dengan bertahan, merupakan teknik pedang tajam yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Heizi melihat ke dalam melalui lubang persegi, ketika dia melihatnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Ilmu pedang yang bagus." Pria itu tertawa dan berkata, "Hari ini beruntung bagi kalian berempat, itu akan membuka matamu." Di kali ini pedang kedua Ling Hu Chong sudah menyerang. Pria itu mengayunkan pedang kayunya dan mengarahkannya ke bahu kanan Ling Hu Chong, itu masih merupakan jurus bertahan dengan menyerang dan menyerang dengan bertahan. Ling Hu Chong membeku, ia merasa pedangnya tidak ada cacat sedikit pun, sulit menggunakan pedang untuk menembus secara langsung, untuk menahan titik vital, maka ia harus menyerang dengan pedang mendatar, ujung pedang, menunjuk miring, dengan maksud menusuk perut bagian bawah lawan, dan itu juga merupakan serangan saat bertahan. Pria itu berkata sambil tersenyum, "Langkah ini sangat bagus." Segera dia kembali ke pedang. "Kalian berdua datang dengan satu pedang, dan aku pergi dengan satu pedang dalam waktu singkat, lebih dari 20 jurus telah dibongkar, dan kedua pedang kayu itu tidak pernah bersentuhan satu sama lain." Ling Hu Chong melihat bahwa teknik pedang lawan berubah sangat rumit. Sejak dia mempelajari 9 pedang dugu, dia belum pernah menghadapi musuh yang begitu kuat. Teknik pedang lawan bukan tanpa cacat, tetapi gerakannya tidak dapat diprediksi, dan dia tidak dapat menyerangnya kekurangan. Dia ingin mengikuti intisari Feng Qing yang tentang kemenangan tanpa gerakan dan gerakan dengan gerakan, dan mengubahnya sesuka hati. Meskipun Breaking Sword Style dalam Dugun Nine Swords hanya satu gaya, itu menggabungkan esensi dari semua seni pedang di dunia. Meskipun dikatakan tanpa gerakan, itu didasarkan pada gerakan seni pedang di dalam dunia. Pria itu melihat gerakan pedang Ling Hu Chong muncul tanpa henti, dan setiap perubahan belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan pengalamannya yang kaya dan keterampilan seni bela diri yang mendalam, dia menyelesaikannya satu persatu, tetapi setelah membongkar lebih dari 40 gerakan, dia merasa sedikit tercekik. Dia perlahan-lahan memindahkan energi internalnya ke pedang kayu, dan ketika pedang itu keluar, terdengar suara angin dan guntur yang samar. Tapi tidak peduli seberapa dalam kekuatan internal lawan, mereka semua jatuh ke tanah di bawah ilmu pedang halus Dugu Nine Swords. Hanya saja energi internal orang tersebut kuat dan ilmu pedangnya sangat indah, keduanya bercampur menjadi satu, dan tidak dapat dipisahkan. Pria itu telah mendorong Ling Hu Chong ke dalam situasi putus asa beberapa kali berturut-turut, dan sepertinya tidak ada cara lain selain menyerahkan pedangnya dan mengaku kalah, tetapi Ling Hu Chong selalu menonjolkan jurus-jurus aneh, tidak hanya untuk menyingkirkan yang tampaknya keadaan tanpa harapan, tetapi juga mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik aneh, sungguh luar biasa. Huang Zonggong dan 4 orang lainnya berdesak-desakan di luar gerbang besi, melihat ke dalam dari lubang persegi. Lubang persegi itu terlalu kecil, hanya memungkinkan 2 orang untuk melihatnya pada saat yang sama, dan kedua orang itu harus menggunakan satu mata kiri dan mata kanan lainnya. Keduanya menonton sebentar, lalu membiarkan 2 lainnya menonton. Pada awalnya, mereka berempat melihat pria itu bertarung dengan Ling Hu Chong. Ilmu pedang mereka sangat bagus, dan mereka tidak dapat menahan kekaguman mereka. Setelah menontonnya, mereka tidak dapat memahami keindahan ilmu pedang mereka. Kadang-kadang setelah Huang Zonggong melihat suatu gerakan, dia berpikir keras tentang esensinya. Setelah lama memikirkannya, dia akhirnya memahaminya. Tetapi pada saat itu, mereka berdua telah membongkar lebih dari 10 gerakan. Dia benar-benar mengabaikan cara membongkar 10 jurus ini. Terkejut, dia merenung, ternyata ilmu pedang saudara Feng sebagus ini. Dia baru saja bersaing dengan saya,
dan saya khawatir dia hanya menang 3 atau 4 kali. Jangan katakan dia tidak memiliki kekuatan internal, satu dia yakin saya, pedang tak terlihat 7 senar, tapi dia tidak bisa melakukannya. Bahkan jika dia penuh dengan energi internal, bagaimana dia bisa mendapatkan pedang tak terlihatku? Dia hanya perlu melakukan 3 gerakan berturut-turut, dan aku harus melempar piano dan mengakui kekalahan segera. Anda dapat menggunakan seruling giok untuk membutakan mata saya dengan 1 gerakan. Petik 2. Huang Zonggong tidak tahu bahwa ia melebih-lebihkan keterampilan pedang Ling Huchong. 9 pedang dugu, berarti semakin kuat musuh, semakin kuat jadinya. Jika seni bela diri musuh tidak tinggi, esensi 9 pedang dugu tidak akan digunakan. Yang ditemui Ling Huchong saat ini adalah sosok yang menggemparkan dunia persilatan saat ini. Kekuatannya dalam persilatan telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan oleh orang awam. Sekali terinspirasi olehnya, semua misteri dan seluk-beluk Dugu Nine Swords bisa dibawa ke dalam permainan penuh. Dugu mencari kekalahan seolah-olah dia dibangkitkan, atau Feng Qing yang datang sendiri. Untuk bertemu lawan seperti itu, dia harus sangat gembira. 9 pedang dugu, selain mahir dalam seni pedang dan ilmu pedang, sangat bergantung pada pemahaman spiritual pendekar pedang. Begitu mencapai ranah goyangan bebas dan tidak ada aturan, semakin cerdas pendekar pedang itu, semakin baik ilmu pedang akan semakin tinggi kompetisi, semakin sedikit lagu lama yang bisa diikuti di setiap kompetisi pedang, seperti penyair hebat yang terinspirasi untuk menulis puisi yang bagus. Setelah membongkar lebih dari 40 jurus, jurus Ling Huchong menjadi semakin berguna, dan Feng Qing yang tidak pernah menunjukkan banyak jurus yang luar biasa. Ketika dia bertemu dengan ilmu pedang lawan yang luar biasa ini, 9 pedang dugu, secara alami menghasilkan tanggapan yang sesuai. Trik, lawan mereka, semua rasa takut di hatinya hilang, bisa juga dikatakan bahwa dia sepenuhnya mengabdikan diri pada ilmu pedang, dan tidak ada waktu untuk takut atau gembira. Pria itu mengubah 8 teknik pedang superior satu demi satu, ada yang agresif, ada yang terus-menerus, ada yang kecil dan cepat, dan ada yang perkasa dan mantap. Namun bagaimanapun ia mengubah jurusnya, Ling Huchong selalu menguasai setiap teknik pedang Yuru, seolah-olah ia telah membongkar dan menguasai masing-masing dari 8 teknik pedang tersebut sejak ia masih kecil. Pria itu memegang pedang dan berteriak, "Teman kecil, siapa yang mengajarimu teknik pedang ini? Maafkan aku, Feng Lao tidak memiliki keterampilan seperti itu." Petik 2. Ling Huchong sedikit terkejut, dan berkata, jika teknik pedang ini tidak diajarkan oleh Tuan Feng, siapa lagi yang bisa menyebarkannya? Pria itu berkata, itu benar, kemudian ikuti permainan pedang saya. Dengan peluit panjang, pedang kayu terayun keluar. Ling Huchong menusuk dengan pedangnya secara miring, memaksanya untuk menarik pedangnya dan menahannya. Pria itu berteriak lagi dan lagi, seolah-olah dia sudah gila. Semakin cemas Anda berteriak, semakin cepat Anda menghunus pedang. Ling Huchong merasa tidak ada yang aneh dengan jurus pedangnya, namun setiap tegukan membuat telinganya berdenging dan dia kesal, maka dia harus memaksakan diri untuk menenangkan diri dan membongkar jurus tersebut. Tiba-tiba, pria itu meraung seperti kaget. Terdengar suara mendengung di telinga Ling Huchong, gendang telinganya seakan pecah olehnya, dan ia merasa pusing untuk beberapa saat. Bab 225. Ling Huchong tidak tahu berapa lama dia koma, dan akhirnya terbangun. Kepalanya sangat sakit hingga seperti terbelah, dan telinganya masih terdengar seperti guntur, bergemuruh tanpa henti. Saya membuka mata dan hari sudah gelap, saya tidak tahu di mana saya berada. Saya mencoba berdiri, dan tubuh saya tidak memiliki kekuatan apapun. Saya berpikir, saya pasti sudah mati, dikuburkan di kuburan. Saya sedih, cemas, dan pingsan lagi lewat. Ketika saya bangun untuk kedua kalinya, saya masih mengalami sakit kepala yang parah, tetapi suara di telinga saya jauh lebih pelan. Saya hanya merasa tubuh saya dingin dan keras, seolah-olah saya sedang berbaring di atas baja. Menyentuhnya, saya merasa ada pelat besi di bawah tikar jerami. Ketika tangan kanan bergerak seperti ini, terdengar suara dentingan lembut, dan pada saat yang sama, terasa ada sesuatu yang dingin terikat di tangan. Ketika dia mengulurkan tangan kirinya untuk menyentuhnya, juga terdengar suara dentang, dan tangan kirinya juga diikat oleh sesuatu. Dia terkejut dan bahagia, tetapi juga ketakutan. Dia jelas tidak mati, tetapi tubuhnya diikat dengan rantai besi. Dia menyentuh dengan tangan kirinya lagi, dan menemukan bahwa yang diikatkan di tangannya adalah rantai besi tipis. Dan ketika dia menggerakkan kakinya sedikit, dia langsung merasakan tulang keringnya ada juga rantai besi di atasnya.
Dia membuka matanya dan menatap tajam, dan tidak ada secercah cahaya di depan matanya. Dia berpikir, ketika saya pingsan, saya berkelahi dengan Tuan Ren tua. Entah bagaimana, saya diplot oleh 4 teman di selatan dari Sungai Yangtze. Sepertinya saya juga dipenjara di dasar danau. Saya dipenjara bawah tanah. Tapi saya tidak tahu apakah saya dipenjara dengan Senior Ren. Segera, dia berteriak, "Senior Ren, Ren Senior." Setelah memanggil 2 kali, dia tidak mendengar suara, dan menjadi lebih ketakutan dan berteriak keras, "Ren Senior. Ren Senior." Dalam kegelapan, saya hanya mendengar tangisan saya sendiri yang mendesis dan cemas, berteriak, "Tuan Besar. 4 Tuan, mengapa Anda menahan saya di sini? Biarkan saya keluar, lepaskan saya akan keluar." Tapi selain teriakannya sendiri, dia tidak pernah mendengar suara lain. Berubah dari panik menjadi marah, dia berteriak, "Penjahat yang hina dan tidak tahu malu, kamu kalah dalam adu pedang, jadi kamu ingin mengurungku." Berpikir untuk menjadi seperti Tuan Ren, dia akan dipenjara di dasar danau selama sisa hidupnya di penjara yang gelap. Hatiku dipenuhi keputusasaan sesaat, dan bulu di sekujur tubuhku berdiri tegak. Semakin dia memikirkannya, dia semakin ketakutan, dan dia membuka mulutnya untuk berteriak lagi, dan setelah beberapa saat, suara teriakan berubah menjadi ratapan. Pada titik tertentu, air mata mengalir di wajahnya, dan dia berteriak dengan suara serak, "Kamu Mei Zuang. Keempat pencuri yang hina ini, aku. Ling Hu Chong suatu hari nanti harus keluar dari penjara, menusukmu, matamu, potong tangan dan kaki, terpotong." Saya setelah keluar dari penjara gelap ini, tiba-tiba suasana menjadi sunyi, dan sebuah suara berteriak dalam hati saya, "Bisakah saya keluar dari penjara gelap ini? Bisakah saya keluar dari penjara gelap ini?" Bahkan jika lelaki tua itu sangat cakap, dia tidak bisa keluar. Bagaimana aku bisa keluar? Ada ledakan kecemasan, dan dengan wow, dia meludahkan beberapa suap darah dan pingsan lagi. Dalam keadaan mengantuk, sepertinya ada bunyi klik, diikuti oleh cahaya yang menyilaukan, dan tiba-tiba terbangun, dan melompat, tetapi dia tidak ingat bahwa tangan dan kakinya diikat dengan rantai besi, dan seluruh tubuhnya lemah, jadi dia hanya melompat sekitar 1 kaki bahkan setelah jatuh, semua anggota badan dan tulangnya tampak patah. Dia sudah lama berada dalam kegelapan, tiba-tiba melihat cahaya, sulit untuk membuka matanya, tetapi dia takut sinar cahaya ini akan menghilang setelah beberapa saat, dan dengan demikian kehilangan kesempatan bagus untuk melarikan diri. Meskipun matanya pedih, dia masih mencoba membukanya lebar-lebar, menatap cahaya. Cahaya masuk dari sebuah lubang berukuran sekitar 1 kaki persegi, dan kemudian dia ingat bahwa ada lubang di pintu besi di penjara hitam tempat tinggal lelaki tua itu, dan itu persis sama dengan yang ini, di penjara gelap. Dia berteriak, "Lepaskan aku cepat. Hei si, hantu botak, pencuri anjing yang hina, biarkan aku keluar jika kamu punya nyali." Sebuah piring kayu besar perlahan-lahan menonjol dari lubang persegi, dan semangkuk besar nasi diletakkan di atasnya, beberapa piring ditumpuk di atas nasi, dan ada pot tanah liat lainnya, yang harus diisi dengan sup. Ketika Ling Hu Chong melihatnya, dia menjadi semakin jengkel, berpikir, "Kau membawakanku makanan, kau pasti akan memenjarakanku di sini untuk waktu yang lama." Dia mengutuk keras, "4 pencuri, kau membunuh sesukamu, potong sesukamu, saya tidak punya apa-apa untuk menghibur Anda, Tuan." Melihat piring kayu itu berhenti, sepertinya dia ingin mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Dia sangat marah sehingga dia mengulurkan tangannya dan memukulnya dengan keras. Ada beberapa orang yang tersedak suara, dan mangkuk nasi dan guci tanah jatuh ke tanah itu hancur berkeping-keping, dan sup makanan terciprat ke seluruh lantai. Pelat kayu perlahan ditarik kembali. Dengan marah, Ling Hu Chong melemparkan dirinya ke lubang persegi, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berambut putih memegang lampu di tangan kirinya dan sebuah piring kayu di tangan kanannya, berbalik perlahan. Wajah lelaki tua itu penuh kerutan, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ling Hu Chong berteriak, "Kamu pergi dan panggil Huang Zonggong dan King Sheng. Keempat pencuri itu, jika kamu punya nyali, datang dan lawan paman sampai mati." Pria tua itu mengabaikannya, membungkukkan punggungnya, dan berjalan pergi selangkah demi selangkah melangkah. Ling Hu Chong berteriak, hei, kau dengar itu?" Pria tua itu pergi tanpa menoleh ke belakang. Ling Hu Chong melihat punggungnya menghilang di sudut terowongan, dan lampu berangsur-angsur meredup, hingga akhirnya gelap gulita.
Setelah beberapa saat, suara pintu berputar terdengar samar-samar, kemudian pintu kayu dan pintu besi terdengar menutup satu persatu, dan terowongan itu kembali gelap tanpa seberkas cahaya maupun suara sedikit pun. Ling Hu Chong kembali pusing, berkonsentrasi sejenak, berbaring di tempat tidur, dan berpikir, orang tua yang mengantarkan makanan pasti sudah dilarang keras untuk berbicara denganku. Percuma aku meneriakinya, rumahnya persis sama, sepertinya ada banyak penjara gelap di bawah Mei Zhuang, dan saya tidak tahu berapa banyak pahlawan yang dipenjara. Jika saya bisa menghubungi Patua Ren, atau saya bisa menghubungi sesama tahanan yang dipenjara di sini. Bekerja sama, mungkin ada kesempatan untuk keluar dari masalah. Segera, dia mengulurkan tangan dan mengetuk dinding. Terdengar beberapa benturan di dinding, suara baja, dan gemanya terdengar berat dan berat. Terlihat jelas bahwa dinding partisi bukanlah ruangan kosong, melainkan tanah yang kokoh. Berjalan ke dinding lain, dia mengulurkan tangannya dan mengetuk dinding beberapa kali, dan juga terdengar suara yang sangat berat. Dia masih tidak menyerah, duduk kembali di tempat tidur, mengulurkan tangannya dan mengetuk ke belakang. Suaranya masih sama. Dia menyentuh dinding dan dengan hati-hati mengetuk ketiga dinding kecuali dinding dengan pintu besi. Sepertinya penjara gelap ini terkubur jauh di dalam tanah sendirian. Tentu saja ada sel, penjara lain di bawah tanah ini, setidaknya masih ada penjara bawah tanah tempat orang tua bermarga Ren di penjara. Tapi dia tidak tahu di mana letaknya, atau seberapa jauh jaraknya dari selnya sendiri. Bersandar di dinding, dia dengan hati-hati memikirkan pemandangan itu sebelum dia pingsan. Hanya mengingat bahwa gerakan pedang lelaki tua itu menjadi semakin mendesak, dan teriakannya menjadi semakin keras. Teman-teman di selatan sungai Yangtze, bagaimana dia dikirim ke sel ini untuk dipenjara dan dibelenggu? Dia tidak tahu apa-apa. Aku berpikir dalam hati, keempat pemilik villa ini semuanya adalah cendekiawan yang bersemangat dan anggun, dan mereka bahkan bermain piano, catur, kaligrafi, dan melukis dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tercela dan kotor secara rahasia, melakukan segala jenis kejahatan. Itu tidak heran jika banyak penjahat seperti itu dalam seni bela diri, jadi anehnya keempat orang ini sangat menyukai empat disiplin piano, catur, kaligrafi dan lukisan karena ketulusan, dan mereka tidak bisa berpura-pura berada di sini. Penulis botak menulis puisi Jenderal Pei di dinding, yang sama sekali bukan prajurit biasa yang saya bisa. Kemudian saya berpikir, guru pernah berkata, orang yang benar-benar pengkhianat dan jahat pastilah orang yang cerdas dan cerdas. Ini memang benar, trik yang dilakukan oleh keempat sahabat di selatan sungai yang sebenar-benar sulit dicegah dan dihindari. Petik 2, tiba-tiba berseru, Ahyo. Tanpa sadar berdiri, jantungnya berdegup kencang, apa yang terjadi pada saudara Siang? Saya ingin tahu apakah dia juga dibunuh oleh mereka. Berpikir, saudara Siang pintar dan pintar, sepertinya benar. Empat teman dari selatan sungai yang sesudah lama dikenal. Dia adalah utusan yang cerdas dan benar dari sekte iblis, dan dia tidak akan mengikuti jalan mereka dengan mudah. Selama dia tidak dijebak oleh keempat temannya di selatan sungai Yangtze, dia pasti akan berusaha menyelamatkanku. Bahkan jika saya dipenjara ratusan kaki di bawah tanah, saudara Siang akan memiliki caranya sendiri untuk menyelamatkan saya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan lega. Dia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, Ling Hu Chong, kamu juga penakut dan tidak berguna. Barusan kamu begitu ketakutan hingga menangis. Jika orang tahu, di mana kamu akan menyelamatkan mukamu. Merasa lega, dia duduk perlahan, merasa lapar dan haus, berpikir, sayang sekali aku baru saja kehilangan kesabaran dan menjatuhkan semangkuk nasi dan sebotol air. Jika saya tidak punya cukup makanan, bagaimana saya bisa memiliki kekuatan untuk melawan keempat anjing Jiangnan ini setelah saudara Siang datang untuk menyelamatkan saya? Haha, benar, empat anjing Jiangnan. Bagaimana mungkin penjahat seperti itu pantas disebut empat sahabat Jiangnan? Di antara empat anjing Jiangnan, hitam dan putih adalah yang paling tenang dan paling suram, dan sebagian besar trik diatur olehnya. Seseorang akan membunuhnya. Bersambung.